Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nurul Huda selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis dan rekan-rekan yang saya cintai dan yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nur Alfiatur Roma. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Islam Universitas Islam Nahdlatul Ulama. Jadi saya di sini akan mereview tentang UMKM Jepara yang sudah saya amati beberapa hari terakhir ini di UMKM di dekat dengan tempat kerja saya, yaitu di daerah Kalinyamatan. UMKM yang saya ambil itu adalah sebuah warung makan punyanya Ibu Muniah. Jadi nanti di sini saya akan membahas tentang 3 hal. Yang pertama ada profil usaha dari warung makan tersebut. Yang kedua marketing mix. Dan yang ketiga ada kesimpulan atau saran saya. Yang pertama yang kita bahas yaitu profil usaha. Profil usaha, nama pemilik bernama Ibu Muniah, nama usaha warung makan, alamat Jalan Raya Gotri, Bakalan, RT 14 RW 2. Bidang usaha makanan. Untuk NPWP, SIUP dan PDP belum ada. Ini ada salah satu foto Bu Muniah saat sedang melayani pembeli. Jadi untuk alamatnya itu perbatasan antara Robayan dan Bakalan, masih deket. Yang kedua yang saya bahas yaitu marketing mix. Apa sih marketing mix itu? Marketing mix itu dikenal dengan istilah bauran pemasaran, mengacu pada serangkaian tindakan atau strategi yang digunakan oleh sebuah perusahaan dalam mempromosikan jasa atau produk yang mereka jual di pasar. Dulu itu marketing mix cuma ada 4, yaitu yang pertama ada produk, price, pledge, and promotion. Tapi sekarang seiring berkembangnya zaman ada 7, yaitu ditambah dengan people, physical evidence, sama proses. Itu nanti yang akan kita bahas di observasi yang telah saya lakukan. Yang pertama ada produk. Produk dari warung makan Ibu Muniah itu ada 3. Yang pertama ada nasi rames, yang kedua ada nasi pecel, sama yang ketiga ada bubur sumsum. Produk itu merupakan sesuatu yang dijual oleh sebuah perusahaan, baik berbentuk jasa, layanan digital, atau berbentuk barang. Tadi produknya kan ada 3 macam ya. Yang pertama ada nasi rames, pecel, sama bubur sumsum. Untuk lauknya sendiri itu beraneka macam. Setiap hari itu menunya itu ganti-ganti. Biasanya itu ada ayam, telur, tahu tempe, bergedel, ada sayur-sayuran juga, sama ada kerupuk. Sayurnya itu misalnya juga ada sayur tewel, sayur kangkung, dan masih banyak lagi. Ini ada gambarnya nasi rames dengan telur. Terus ini ada nasi pecel, sama ada lauknya tempe, sama ada itu ayam. Terus produk yang ketiga bubur sumsum. Yang kedua ada harga. Harga itu jumlah uang yang dikeluarkan konsumen untuk menggunakan atau membeli produk tersebut. Untuk harga yang dibanderol di warung makan ini cukup murah ya, berkisar antara 5.000 sampai dengan 10.000 tergantung lauk apa yang dipilih atau yang dipesan. Untuk bubur sumsum sendiri harganya itu cuma 5.000. Yang ketiga tempat atau pledge. Tempat atau lokasi fisik tempat berjalannya bisnis atau distribusi untuk mencapai pasar target. Untuk lokasi dari warung makan Ibu Muniah sendiri itu terletak di perbatasan Desa Bakalan sama Robayan, daerah Kalinyamatan, RT 14 RW 3. Lokasinya itu terletak di pinggir jalan raya. Itu arah Welahan. Jadi perbatasan antara Bakalan sama Robayan. Yang keempat ada
Promosi. Promosi adalah segala upaya untuk meningkatkan kesadaran merek dan penjualan produk. Promosi yang dilakukan saat ini dilakukan dengan offline, yaitu dengan cara menyebarkan warung ini dari orang ke orang. Belum ada akun media sosial, jadi itu kayak disebarkan kayak cerita-cerita ke orang kalau orang tersebut itu enak, dan akhirnya ada pengunjung yang datang untuk membeli makanan di warung tersebut, seperti itu. Yang kelima ada orang atau people. People yang dimaksud di sini adalah sumber daya manusia atau SDM untuk menjalankan bisnis usaha warung makan tersebut. Jadi bisnis ini itu ada itu ya, Ibu Munia itu mempekerjakan satu karyawan untuk memasak dengan beliau. Memasaknya itu di rumahnya. Rumahnya itu dekat dari warung tersebut, masuk gang sedikit belakangnya, pokoknya dekat. Untuk jualannya itu biasanya dibantu sama suami dan anaknya. Yang karyawannya itu tugasnya hanya memasak saja di rumah. Yang keenam, proses. Proses dimulai dari bagaimana konsumen mengetahui produk, baik dari akun media sosial, iklan digital, blog, atau media lainnya. Ketika konsumen tertarik untuk membeli produk, ia harus melakukan pemesanan. Proses ini terus berlangsung sampai konsumen menggunakan barang atau layanan yang dibelinya. Jadi proses pembelian di sini itu pembeli datang langsung ke warung tersebut dan memesan makanan apa yang ia pilih. Dan nanti akan dilayani oleh Ibu Munia sendiri. Jadi tidak ada seperti pesanan online, itu tidak ada. Hanya ada satu macam pesanan, yaitu ibunya datang langsung ke warung tersebut. Yang ketujuh ada tampilan fisik atau physical evidence, yaitu bukti fisik semua perangkat yang digunakan untuk mendukung berjalannya sebuah bisnis. Di sini seperti ada peralatan masak, peralatan makan, sama ada meja kursi untuk duduk, sama untuk menaruh barang. Peralatan masak itu seperti ada wajan, kompor. Peralatan makan itu seperti sendok, garpu, mangkok, piring, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh makanannya. Itu di situ ada telur, dan itu ada sayur, sama itu ada tahu, sama itu ada bumbu pecel sama sayur pecelnya. Ini juga ada peralatan-peralatannya, seperti mangkok-mangkok. Nah, kesimpulan dan saran yang dapat saya ambil dari usaha warung makan Ibu Munia itu, yang pertama, saran saya pertahankan cita rasa. Jadi makanan di sana itu sudah enak, sudah lezat. Biar rasanya itu dipertahankan supaya pembeli itu tidak kabur ya. Sama menunya itu lebih bervariasi lagi. Setiap hari ya memang menunya sudah ganti-ganti. Yang kedua, tempatnya lebih luas. Jadi itu kan tempatnya hanya kecil. Saran saya biar ibunya menyewa sebuah ruko untuk supaya itu pembeli itu lebih leluasa. Jadi kalau misal makan di sana itu enak. Biasanya itu pembeli itu cuma membawa pulang makanannya, termasuk saya sendiri juga, saya beli terus saya bawa pulang karena tempat makannya itu kecil gitu. Yang ketiga, sering melakukan promosi. Yang keempat, diberi etalase agar makanan terhindar dari lalat dan debu. Itu kan dekat dengan jalan raya, apalagi ibunya jualannya pas pagi sampai sore hari. Jadi nanti kan kalau nggak ada etalase, cuma turun saji, itu kan kayak kena debu sama ada lalat-lalat gitu kan. Kesimpulan, secara keseluruhan warung ini sudah layak dan bersih. Tidak semua usaha langsung sukses, semua butuh pengorbanan, kerja keras, semangat, keuletan, dan berpikir positif. Menurut kami usaha ini akan maju dan berkembang mencapai keberhasilan. Sekian hasil observasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.